Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fitokimia steroid yang beranggota 1. Gita Fitriani, 2. Herlan Budi Kusuma, 3. Wike Deni Setio Handayani. Pengertian steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurun dari terpena atau sekualena. Steroid merupakan terpenoid lipid yang dikenal dengan 4 cincin kerangka dasar karbon yang menyatu. Struktur senyawa pun cukup beragam. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya gugus fungsional teroksidasi yang terikat pada cincin dan terjadinya oksidasi cincin karbonnya. Samejo DKK 2013. Steroid merupakan suatu golongan senyawa triterpenoid yang mengandung inti siklopentana perhidropenanter, yaitu dari 3 cincin sikloheksana dan sebuah cincin siklopentana. Pada umumnya, steroid berfungsi sebagai hormon. Steroid berperan penting bagi tubuh dalam menjaga keseimbangan garam, mengendalikan metabolisme dan meningkatkan fungsi organ seksual serta perbedaan fungsi biologis lainnya antara jenis kelamin. Tubuh manusia memproduksi steroid secara alami yang terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Sebagai contoh, steroid dari garam ampadu seperti garam deoksikolik, asam kolik, dan glisin serta konjugat taurin yang berfungsi memperlancar proses pencernaan. Bahawani DKK 2011. Berdasarkan sumbernya, steroid dibedakan atas steroid sintetis dan alami. Steroid sintetis yang umum digunakan adalah glukokortikosteroid, estrogen, metilprednisolon, kortikosteroid, androgen, squalene, dan hidrokortison. Senyawa ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit akibat kelebihan atau kekurangan hormon, penyakit berbahaya, serta penyakit lainnya seperti radang sandi dan alergi. Bahwani DKK 2011. Lanjut klasifikasi steroid. 1. Hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid diantaranya testosteron dan aldosteron. Sementara itu, hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid diantaranya estrogen dan progesteron. Hormon kelamin dihasilkan oleh gon dan adrenal yang diperlukan untuk konsepsi, maturasi embrionik, dan perkembangan ciri-ciri khas pada pubertas. Contoh senyawa hormon kelamin, contohnya seperti pada gambar di layar ya. 2. Hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintetis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau ACTH yang berasal dari pituitary anterior. Hormon ini disebut pula dengan nama adrenokortikosteroid, adrenokortikal kortikosteroid, atau kortikoid. Berperan fungsi fungsionalnya berhubungan dengan sistem kardiovaskuler dan darah, sistem saraf pusat, otot, polos, dan stres. Contoh hormon adrenokortikoid antara lain deoksikortikosteron, fludrokortison. Contoh senyawa hormon adrenokortikoid seperti di gambar. Lanjut 3. Asam empedu. Asam empedu adalah sistem steroid yang diproduksi oleh hati dari
kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Asam-asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu yaitu asam kolat, asam deoksila, dan asam litokolat. Asam-asam empedu bergabung dengan protein membentuk garam-garam empedu yang berfungsi sebagai emulgator. Contohnya seperti di gambar ya. 4. Aglikon kardiak. Aglikon kardiak dan dalam bentuk glikosidanya lebih dikenal sebagai glikosida jantung dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberikan perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Contoh senyawa aglikon kardiak, contohnya seperti pada gambar. 5. Sterol. Sterol adalah subkelompok steroid dan bentuk penting dari molekul bio. Mereka hadir dalam semua jenis bentuk kehidupan dari tanaman ke hewan sampai jamur. Bentuk yang paling akrab steroid hewan kolesterol, dan ini penting dalam fungsi seluler sebagai pendahuluan untuk vitamin larut lemak dan sebagai komponen bangunan. Contoh senyawa hormon kelamin, contohnya seperti pada di gambar. 6. Sapongenin. Sapongenin dan bentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Glikolisasi biasanya terjadi pada posisi C-3. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air. Karena sifatnya yang menyerupai sabun, maka dinamakan saponin. Saponin bersifat amfifilik karena sapongenin bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik. Saponin dapat membentuk busa dan merusak membran sel karena bisa membentuk ikatan dengan lipid dari membran sel. Lanjut, jalur biosintetis dan steroid. Mekanisme biosintesis steroid yang melalui penggabungan dua molekul sekualen. Mekanisme biosintesis tersebut telah dibuktikan kebenarannya melalui percobaan dengan hewan yang diinkubasi dengan asam asetat yang diberi tanda dengan isotop karbon C-14 pada gugus karboksilat CH3 14-COH. Ternyata atom karbon radioaktif dari kolesterol yang dihasilkan dapat diidentifikasikan sesuai dengan pola isofrene penyusunnya. Selanjutnya, percobaan dilakukan dengan menggunakan asam asetat yang telah diberi tanda pada gugus metil 14 CH3-COOH. Ternyata bahwa atom karbon dalam molekul kolesterol yang tidak bersifat radioaktif pada percobaan pertama, ternyata pada percobaan kedua menjadi radioaktif. Cara ekstrak steroid. Ekstraksi maserasi. Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut yang digunakan pada temperatur ruangan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam terhadap pelarut tersebut. Leni 2006. Maserasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Secara teknologik termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Ferdiansyah 2006. Metode maserasi dipilih karena metode ini murah dan mudah dilakukan. Selain itu, dikhawatirkan senyawa yang terkandung dalam kencur merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap panas. Untuk mendapatkan ekstrak dalam waktu relatif cepat dapat dilakukan pengadukan dengan menggunakan segmakler berkekuatan 120 rpm selama 24 jam. Justina 2008. Cara identifikasi steroid.
Selanjutnya dilakukan uji fitokimia pada ekstrak V-heksana yang menunjukkan hasil bahwa ekstrak V-heksana positif mengandung senyawa metabolit sekunder alkaloid, terpenoid, dan steroid. Ekstrak V-heksana kemudian diuji KLT untuk mengetahui eluen yang baik digunakan pada kromatografi kolom cair vakum (KKCV). Dari beberapa uji eluen, diperoleh eluen V-heksana etil asetat dengan perbandingan 8:2 yang menunjukkan pemisahan noda yang baik dengan penampakan noda yang jelas. Kromatograf hasil uji KLT dengan eluen tersebut menunjukkan gambaran beberapa komponen senyawa yang terkandung dalam ekstrak V-heksana. Aktivitas-aktivitas farmakologi steroid. Senyawa steroid menunjukkan aktivitas farmakologi berupa antibakteri, antiinflamasi, inhibisi terhadap sintetis kolesterol, anti kanker, anti tumor, dan aktivitas sistotik terhadap sel pankreatik. Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroorganisme. Sulistyo 1971. Antiinflamasi identifikasi sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan radang atau inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka fisik, infeksi, panas, dan interaksi antigen antibodi. Lanjut, kolesterol merupakan suatu senyawa yang termasuk dalam kelompok lemak. Senyawa ini terdapat dalam jaringan kelenjar dan terdapat juga dalam hati yang merupakan tempat kolesterol disintetis disimpan. Kolesterol ini juga merupakan suatu prekursor pada pembentukan sejumlah hormon steroid, asam ampadu, dan vitamin D. Al-Matsir 2009. Anti kanker atau yang sering disebut obat sistematik merupakan suatu obat yang digunakan untuk menumbuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Obat ini bersifat toksis sebagai sel kanker itu sendiri maupun sel normal yang proliferasinya cepat, khususnya sel pada sumsum tulang belakang, sel pada eptel gastrointestinal, dan sel folikel rambut. Dengan adanya obat anti kanker diharapkan memiliki toksisnya sel aktif, artinya hanya menghancurkan sel kanker tanpa harus merusak jaringan normal di sekitarnya. Nial 2005. Contoh tanaman penghasil steroid. 1. Pepaya. Carica papaya L. Tumbuhan pepaya Carica papaya L mengandung senyawa steroid golongan sterol campesterol, yaitu esterol plus min 5 min N3B minol. Daun pepaya Carica papaya L digunakan sebagai obat penyakit beri-beri, malaria, kencang perut, penurun panas, dan penambah nafsu makan. 2. Kulit batang baku merah Rhizoma stylosa. Senyawa steroid yang terkandung dalam kulit batang baku merah Rhizoma styloid 12 merupakan campuran senyawa steroid, yaitu camsterol ergokan 5 min 3 N3OL dengan rumus molekul C28H48O. Stigmestrol 5,22 min dien min 3 min 0L dengan rumus molekul C2H500. Tumbuhan tersebut biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman pelindung pantai dari abrasi air laut, bahan bangunan, serta kayu bakar. 3. Buah mahkota dewa Valeri marchorfa. Senyawa steroid yang terdapat dalam buah mahkota dewa adalah stigmast 5N. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.